Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke ya, H-1 kembali kita akan mungkin terakhir ya, kita akan mantapkan persiapan-persiapan untuk UTMBK ini di H-1 ini ya. Ya, ini kita langsung aja, kita akan bahas beberapa soal ya. Di mana soal analisis cerita. Kakak bacain dulu. Di sini Bunda Berang-Berang sedang menghias kue ulang tahun. Ia ingin membuat kue yang berbeda-beda dengan menaruh lilin ulang tahun pada setiap kue. Bunda mempunyai dua macam lilin ya, ada lilin merah, ada lilin kuning. Kue harus dihias minimal dengan satu lilin. Dan urutan warna lilin ini sangat penting ya. Misalnya lilin merah kuning akan berbeda dengan kuning merah. Urutan merah kuning itu akan berbeda dengan kuning merah. Pun keduanya terdiri dari satu lilin merah ya dan satu lilin kuning ya. Nah di sini pakai sedikit mungkin lilin. Ia mulai dengan satu lilin, kemudian dengan seterusnya ya. Tantangannya adalah jika Bunda Berang-Berang menghias 12 kue ulang tahun, minimal ini yang dibutuhkan. Isi jawaban dengan bilangan bulat saja. Nah, berarti kan kalau kita jawab nih, ya, yang pertama dibikin itu pasti satu lilin merah ya, seperti di gambar ini loh. Ini satu lilin merah, ini kue pertama ya. Kue yang kedua pasti kuning kan, nggak boleh sama kan. Yang kedua, bisa lagi nggak untuk satu lilin, satu kue? Enggak kan, karena udah dipakai ya. Kemungkinannya satu merah kuning. Berarti selanjutnya kita akan memasuki dua lilin ya. Berarti lilinnya kan bisa urutan ya, ada merah dengan kuning. Kemudian kita bisa pakai kuning merah ya seperti di gambar sini. Yang kelima itu merah dengan merah. Kemudian untuk lilin yang ini 6, yang 6 itu kita menggunakan dua lilin yaitu kuning dan kuning. Nah, nggak ada kemungkinan lagi kan untuk dua lilin karena semuanya udah dipakai nih. Merah kuning, kuning merah, merah merah dan kuning kuning ya. Bisa lagi nggak kira-kira? Nggak bisa Berarti untuk kue ke-7 kita harus 3 lilin ya. 7, 8, 9, 10, 11, 12 menggunakan 3 lilin ya. Ini kan bisa banyak kan gitu kan. Urutannya bisa merah merah merah, bisa merah kuning. Kita usah cari satu-satu ya. Yang jelas ini masing-masing kue selanjutnya itu akan menjadi 3 warna ya. 3 warna, 3 lilin, pasti 3 lilin nih. Pakai warna hitam nih. 3 lilin ya. Ini 3 pasti. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Kenapa 3 coba? Ya karena ini kita bisa gunakan ambilnya 1. Oh ya udah berarti dia 2 pangkat 1 kan. 2 ada 2 kan? Ya untuk yang lilinnya 1 ada 2 kemungkinan. Untuk yang lilinnya 2 di 4 lihat dia 4 ya. Berarti menggunakan 8 lilin ya. 4 kue dengan 8. Ini kan 2 kue, ini 2 kue. Berarti kalau misalkan dia pakai 3 lilin, kita pangkatkan 2 pangkat 3 ada berapa kue? Yang lilinnya di 3 gitu. Berarti ada 8 kue kan? Ada 8 kue dia lilinnya itu menggunakan 3 ya. Nah, kue ini berarti kalau kita kalikan 3 itu berarti ada tuh 20 lilin ya. Kalau yang ini tadi butuh 8 lilin. Butuhkan 2 lilin. Berarti satu kue satu lilin yang ini ya. Berarti dia butuh 2 lilin. Berarti kan ini udah kepake nih 2 lilin. Ini 8 kan yang pangkatnya 2 nih udah kepake. Nah, sisanya kan 24 masih kurang ya sebetulnya. Ini kan berapa nih? 3 kali 1 2 3 4 5 6 ya. Berarti masih memang 3 ya. Sampai kue ke-12 ini harusnya masih menggunakan 3 lilin. Dimana ini jumlahnya 18 lilin. Jadi ini masih 3 lilin ya, seterusnya nanti yang 13 juga masih 3 lilin ya, karena jumlahnya berarti jadi 18 tambah 3 21 lilin, 14 ini juga masih 3 lilin ya. Nah, di sini sampai 24 lilin. Lalu selanjutnya nanti masuk ke 4 lilin. Berarti ini kan minimumnya nih ya. Tantangannya kan berapa minimal lilin yang dibutuhkan? Ditambah 8 ditambah 18. Berarti 20 tambah 8 28 lilin ya. Jadi kita butuh 28 lilin ya. Karena urutannya berbeda ya. Ini jadi sebetulnya ini menggunakan konsep
apa namanya, permutasi, tapi kita hitung gini aja deh. Oke, bisa ya untuk nomor 1. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke yang nomor kedua. Di sini juga masih soal cerita. Berang-berang bobo ayam itu ada seperti ditunjukkan oleh kendaraannya ya. Jadi di sini ya, ini kendaraannya di situ. Oke. Dan ketiganya berencana untuk bertemu di suatu lokasi untuk bermain bersama. Mereka mengukur jarak dengan rumus ya. Petak yang mendatar dan vertikal dari posisi masing-masing hanya dapat mengikuti garis dan tidak bisa menyeberangi petak. Oh, berarti jalannya harus ngikutin sih garisnya, misalkan kayak gini nih. Nggak boleh kayak gini ya. Nah, kemudian contoh pada gambar tersebut, jarak Ali dengan lokasi pertemuan segitiga adalah 6. Coba kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Atau kesini bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nggak boleh 1, 2, 3 ya, nggak boleh menyeberangi petak. Nah, tantangan titik mana yang harus dipilih untuk bertemu agar setiap berang-berang paling sedikit bergerak paling sedikit dari posisi masing-masing. Ya kita coba aja satu-satu nih. Kalau yang segitiga untuk si sepeda dulu ya. Ini kan butuh berapa nih? 1, 2, 3. Ya, 3 ditambah yang ini 1, 2, 3, 4. 4. Tadi yang ini 6 ya. Nih, yang si skateboard 6 berarti jumlahnya 13. Kalau yang persegi sepeda dulu 1, 2, 3. Kamu taruh 3 ditambah yang ini skuter ya. Tuh 2, 3, 4 tambah 4. Terus yang ini lebih jauh ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ditambahkan 8 berarti 12, 15. Nah, coba yang lingkaran sekarang ini 1, 2, 3, 4. Ini 4. Nah, ini 1, 2, 3. 3. Yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jumlahnya 12. Ini yang kuning ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Nah, coba yang skateboard. 1, 2, 3, 4. Berarti jumlahnya berapa? 8 tambah 5, 13. Karena yang di sini yang ditanya itu jarak yang terpendek ya, paling sedikit, berarti jawabannya adalah opsi yang C. Ya, jadi tinggal dilihat jarak yang paling kecil. Kalau yang paling jauh berarti yang B. Ya. Oke, nice. Kita lanjut lagi ke soal. Ya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, kakak bacain dulu soalnya ya. Di kota Bebras ada 4 jalur kereta api dimulai dari stasiun O, A, B, C, D. Oh, dari stasiun, bukan O itu gambar stasiunnya bulat ya. Terus ada stasiun A, B, C, D. Ada juga 3 stasiun transit. Transit itu nanti pindah ya. T1, T2, T3 ya. Transit 1, transit 2, transit 3. Kemudian tantangan di sini adalah Bebras Jojo akan pergi ke zoo. Mana nih? Ya, berarti dia pengen ke sini. Tujuannya ya, ia berganti kereta hanya sekali saja. Dari stasiun pemberangkatan mana ia akan berangkat? Nah, coba kita mulai dari A ya. Kalau dari A ini untuk menuju zoo ini dia nggak perlu nanti sini warna, lihat warna. Ini berarti dia langsung sampai. Ini berarti 0 transit. Yang B itu ini nih. Dia kan berarti yang coklat kan. Nah, ini transit 1 kali. Oh, berarti untuk keping itu dia harus transit 2 kali ya. Berarti di sini harus 2 kali transit. Kalau misalkan yang C itu ini ya, 1 kali berangkat. Oke, nggak bisa, ini transitnya di sini dulu nih. Ini transit 1 ke sini, transit 2 ya supaya keping sini. Di 2 transit juga. Nah, yang terakhir yang dari D, ini dari D itu dari sini berarti set. Nah, di sini sekali aja transit ya. Yang terakhir ini 1 transit. Berarti
supaya dia ke zone dengan auto transit, pemberangkatan mana yang ia pilih, yaitu yang opsi ke D ya. Nah, di sini. Berarti ini startnya di sini. Oke, ini bisa lah ya. Oke, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya di sini Bob Sibira menggunakan sebuah sistem pengkodean ya yang terdiri dari 4 digit untuk mengkode sebuah menjadi kata rahasia. Nah, ini syarat-syarat yang pertama, huruf pertama harus selalu diambil ya. Pertama harus selalu diambil. Kemudian hapus semua huruf A, E, I, O, U, H, W, Y. Ini harus dihapus. Kemudian ganti huruf ini menjadi ini, nah huruf-huruf yang ini B, F, P, V jadi angka 1, ini jadi 2, 3, 4, 5, 6 ya. Angka. Kemudian yang keempat, ganti 2 atau lebih huruf yang muncul berurutan dengan huruf tersebut diikuti jumlah kemunculannya. Oh, berarti kalau misalkan H, berarti kita rumus ini dengan jumlah kemunculannya ini ada 2 nih. Kalau H berarti 3 gitu ya. Oke, terus yang kelima, ambil 4 digit pertama saja, tambahkan 0 jika kurang dari 4 untuk menjadi 4 digit. Oke, jadi yang diambil itu nanti cuma 4 digit aja ya. 4 digit pertama, tambahkan 0 jika kurang dari 4 digit. Oke. Nah, di sini adalah kode apa yang diperoleh. Nah, ini berarti kan syarat yang pertama, huruf pertama harus selalu diambil nih, ya enggak? Huruf pertama diambil H, ya. Terus huruf keduanya I itu harus dihapus di sini ya. Ini ada I harus dihapus, ya udah biarin aja I-nya hapus. Kemudian L diganti jadi angka 4 ya. Ya enggak? A4, L-nya HP, B di sini harus jadi angka 1 ya. BU kan kata E harus dihapus ya. Nih. R itu angka 6. Kemudian T angka 3 ya. Oke, karena syarat yang terakhir ini diambil hanya pertama saja, maka si kodenya itu ya, jadi cuma H4 tuh 6. Ya, kayak gitu. Berarti jawaban yang opsi D. Oke ya. Mudah ya, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal selanjutnya ini kakak bacain dulu. Pada gambar beri sebuah papan permainan di sini gambar 1. Kemudian yang digambarkan sebagai diagram 2. Oh, ini bisa digambarkan papan ini menjadi diagram sini ya. Berarti ada korelasi. Nah, apa kita akan cari. Pada gambar 2 ini kita lanjutin baca. Setiap koin digambarkan sebagai sebuah lingkaran. Ya. Jika dua buah koin berada pada baris dan kolom yang sama pada papan permainan, lihat nih. Baris dan kolom yang sama, gambaran sebuah garis yang menghubungkan kedua buah koin tersebut ya di diagram ini. Oh, berarti kayak gini nih. Jadi syaratnya itu tadi apa? Kalau ada koin yang satu baris atau kolom ya satu sama lain akan digambarkan garis ya. Digambarkan garis pada diagram ya. Gitu. Terus tidak ada garis lain dalam diagram selain yang menghubungkan dua buah koin ya. Jadi si garis-garis yang di sini ini yang di diagram itu akibat apa? Akibat adanya yang sama pada satu baris di sini ya. Kayak misalnya contohnya kayak gini deh. Koin A nih. A itu kan dia punya hubungan satu kolom dengan B, satu kolom dengan D ya. Berarti nanti di diagramnya hubungannya dengan B dan D. Coba lihat A ini hubungannya dengan B dan D ya. Ada dua garis. Terus kayak misalkan si C ini dia cuma punya B doang kan ya. Hubungannya dengan B doang. Kan ini enggak satu baris ke satu kolom dengan sini. Berarti di sini juga diagram ini cuma sama B doang ya. Oke, nah di sini langsung aja kita ke tantangan untuk gambar papan permainan dengan 6 koin sebagai berikut yang memang tidak kelihatan hurufnya. Diagram mana yang
benar ya. Di sini ada 6 koin ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, oke, kita akan coba satu-satu ya. Ini kita akan coba koin yang pertama dulu. Dia punya berapa hubungan? Harus hubungan baris dan kolom ya. Coba lihat dengan yang di sini satu. Ini hubungannya satu baris. Dengan yang belakang sana juga satu baris. Terus dengan yang bawah sini satu baris ya. Berarti hubungannya ada tiga ya. Yang sini ada 3. Coba yang ini. Nih, yang ini yang kanannya. Hubungannya dengan mana aja? Dengan sini 1, 2, 3. Oh, berarti sama-sama 3 hubungan. Yang ini juga 1, dengan yang sana 2, dengan yang bawah 3 ya. Oh, berarti 3. Oke, yang ini 1 hubungan, 2 hubungan, 3 hubungan ya dengan yang sini. Berarti taruh juga 3. Nah, yang sini juga 1. Ini satu baris ya. Ini ada 3 hubungan berarti ya. Yang sini satu hubungan dengan yang atas, satu kolom, ini satu baris dengan yang ini. Berarti 3 juga. Oh, berarti ketika kita pengen gambarkan ke diagram, itu kan harus memiliki korelasi yang sama, di mana setiap garis di sini memiliki 3 hubungan dengan koin yang lain ya. Berarti tiap-tiap koin harus punya garis. Oke, kita coba yang A. Yang A ini ada kesalahan di sini ya. Coba lihat sini, itu hanya memiliki 2 garis, sedangkan tiap koin di sini itu kan harus salah berarti. Yang B ini coba lihat, di koin sini punya 3 hubungan ya, 1, 2, 3, oke. Yang di sini 1, 2, 3. Yang di sini juga 3, yang di sini 3, yang di sini 3, ini juga 3 ya. Oh, berarti ini jawabannya. Langsung aja. Kalau misalkan yang C salahnya di mana? Salahnya kalau kita lihat ini ya, ini kelebihannya ada 1, 2, 3, 4 hubungan, sedangkan tiap koin di sini kan 3 hubungan ya, nggak ada yang 4, salah. Kemudian yang di sini salahnya ini juga kelebihan hubungannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan di koin sini cuma maksimal semuanya 3 ya, nggak ada yang 6. Oke ya. So, jawabannya adalah yang B. Oke, untuk soal selanjutnya ini kakak bacain dulu. Seorang petani modern bernama Pak Budi memiliki sebuah drone yang digunakan untuk melakukan monitoring lahan sawahnya ya. Mekanisme monitoringnya adalah sebagai berikut. Drone akan terbang atas lahan sawah, di atas lahan sawah, kemudian mengambil foto lahan sawah tersebut, namun kemudian mengambil foto lahan sawah tersebut ya. Jadi si drone-nya terbang ke atas nih, terus nanti ngambil foto ya gitu. Sawah Pak Budi sangat luas. Sementara itu drone yang dimiliki Pak Budi hanya mengambil foto untuk luas yang terbatas, yaitu 3x3. Untuk memastikan bahwa tidak ada lahan sawah yang tidak termonitor, Pak Budi ingin mengambil foto lahan sawah ini memiliki overlap sepanjang 1 meter. Jadi overlap 1 meter. Nah, ilustrasi mekanisme monitoring lahan sawah adalah sebagai berikut. Untuk lahan sawah berukuran ini berapa nih? 5x5 ya. 5x5 itu dia akan mengambil foto sebanyak 4 ya. Dia diambil bagian sini dulu, kemudian nah ini lihat ada overlapnya ya. Yang tengah-tengah ini kan overlap ya. Jadi ngambilnya kan 3 kayak gini kan yang kedua. Overlap, terus yang ini pengambilan ketiga juga overlap ke atas gitu kan. Ya. Dan yang terakhir juga overlap ya ini. Oke? Jadi harus selalu over 1 meter. Dia butuh 4 kali pengambilan, makanya di sini ada 4 warna ya. Ini satu, yang kedua, ini yang ketiga, ini overlap yang keempat. Nah, sekarang tanya, jika luas sawah Pak Budi ini berukuran 10x10, berapa kali drone Pak Budi harus mengambil gambar? Kalau 10x10, berarti harus berapa kali nih? Jadi kita akan bikin dulu. Oke, nah ya di sini udah ada nih ya. Kita akan bikin lahan sawah itu dengan ukuran 10 meter kali 10 meter. Ini satu kotaknya 1 meter gini ya, 1 meter itu maksudnya. Jadi ini udah 10 kali 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bawahnya juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke. Nah, sekarang kita akan
foto ya, foto yang pengambilan foto gambar yang pertama. Maka akan menggunakan ini aja lah, persegi. Berarti yang pertama itu kita pakai warna merah. Gini kan, di pengambilan pertama kayak gini ya. Untuk pengambilan kedua, nah kita harus bikin lagi kan. Di sini overlap satu ini ya, nah sini overlap 1 meter. Kita ganti warna kuning. Oke, pengambilan yang ketiga juga harus overlap 1 meter. Berarti ini harus masuk ke sini nih ya. Overlap 1 meter. Kita gunakan warna ini. Pengambilan yang keempat juga sama. Kita overlap 1 meter. Berarti kan kayak gini kan. Nah, warna biru. Yang kelima harus overlap. Ini kan bagian sini belum nih. Berarti kita ambil overlap 1 meter. Sini aja nih. Nah ya. Nah, kelebihan. Oke. Ini warna-warni ya. Nah, coba kamu lihat di sini overlapnya itu di sini ya, ini overlap 1 meter, 1 meter, 1 meter ya. Jadi ini untuk berapa kali pengambilan nih barusan? 5 kali ya, 5 warna. Sekarang kita akan overlap yang bawah juga harus 1 meter ke atas, itu ya. Nah terus kita pakai warna biru overlap juga ya. Nah overlapnya berarti harus ke atas 1 meter, ke kiri juga 1 meter kayak gini. Warnanya ungu aja. Ya. Terus kita juga ambil harus overlap dari sini 1 meter nih. Ya, warna hitam kan. Nah, terus lagi overlap lagi dari sini ya ngambilnya nih. Overlap ke atas 1 meter, ke bawah juga ke kiri 1 meter. Ini warna merah. Kemudian lagi dari sini. Nah, harus overlap 1 meter. Kita gunakan warna ini. Kayak gitu kan? Bagus nih warna-warni. Ya lanjutin lagi yang bawah sini juga harus overlap 1 meter ke atas ya. Berarti pengambilan 3 kali 3 kayak gini. Kemudian lanjut lagi kita bikin di sini harus overlap lagi ya. Ini di sini overlap 1 meter ke atas dan 1 meter ke kiri. Kemudian bikin lagi overlap ke atas 1, ke kiri 1. Terus bikin lagi dari sini ya. Overlapnya cuma 1 meter kan. Oke, kita gunakan warna hijau. Dan terakhir juga sama kayak gini ya. Ini berulang terus ya sampai bawah. Ya. Lagi. Nah, di sini juga bikin lagi overlap ke atas 1. Terus bikin lagi overlap lagi. Overlap lagi situ tuh. Ya. Terus sampai dia bawah. Ini kakak tulisin aja overlapnya ya. Terus kakak bikin lagi di sini. Terus bikin lagi overlap 1 meter. Terakhir sini. Nah ya. Oke lagi terakhir di sini ya. 1 situ. Pengambilan keduanya itu kita ke bawah. Pengambilan duanya sini. 3 kali 3 juga ya. Oke, pengambilan ketiganya aja nih. Overlap ya, yang penting dia overlap 1 meter. Terus pengambilan keempat juga kan kayak gini nih. Pengambilan kelima di sini juga. Berarti ada berapa gambar nih, lihat. Ya banyak banget warnanya. Kita aja nanti ada 15, 1 baris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 kan. Nah untuk tiap baris ini itu ada berapa pengambilan? 1 yang hijau lihat nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali pengambilan kan. Ini 5 kan. Ini 5. Ini 5. Ini 5. Totalnya adalah 20 pengambilan gambar. Sip. So jawabannya di sini adalah 5 ya.
Oke, kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya ya. Oke, di sini tugas Anda adalah mewarnai lingkaran-lingkaran pada gambar berikut. Oke, di sini ada lingkaran-lingkaran ya kan tuh banyak, ada 9. Lingkaran-lingkaran tersebut dihubungkan dengan lingkaran tetangganya ya, yang terhubung langsung dengan garis. Terdapat 9 lingkaran dan 16 hubungan antar dua buah lingkaran. Angka yang dituliskan ya dalam lingkaran menunjukkan jumlah tetangga yang harus diwarnai. Oh, ini ada angka-angka tuh ya. Misalnya sebuah lingkaran dengan tulisan sama dengan 3, artinya 3 dari 4 tetangganya harus diwarnai. Oh, berarti kalau misalkan ada sama dengan 3 ya, berarti 3 tetangga ya yang harus diwarnai. 3 harus 3 tetangga ya. Kalau misalkan sama dengan 4, berarti harus 4 tetangga ya yang diwarnai. Dan seterusnya. Kalau 1 berarti 1 tetangga dan seterusnya. Kalau ada tulisan kurang dari 4, artinya lingkaran yang harus diwarnai kurang dari 4. Oh, kalau kurang dari 4, berarti itu bisa 1, 2, 3 tetangga ya. Oke, jadi syarat-syaratnya itu. Tanpa harus Anda warnai. Berarti supaya ini jadi match ya, syarat-syarat ini menjadi betul, ada berapa warna yang harus, berapa lingkaran yang harus diwarnai. Lalu kita mulai dari yang tidak punya pilihan ya sebetulnya. Yang kayak misalkan ini kan kurang dari 2 kan bisa 1 ya. Harus 1 ya. Harus 1. Itu tapi kan bisa ini, bisa ini kan yang diwarnai. Banyak pilihan. Kita cari yang pilihannya paling sedikit yaitu yang udah jelas yang ini nih. Ya. Si 2 ini tetangganya kan cuma 2 nih. Dan dia sama dengan 2 berarti harus mewarnai 2 tetangganya. Ya udah berarti ini harus diwarnai. Ini juga harus diwarnai kan? Ya. Paham gak tuh maksudnya? Ya, jadi yang ini harus diwarnai. Jangan pakai itu deh, pakai lingkaran aja supaya nggak ketutup. Ya, jadi yang ini harus diwarnai buletin kuning, yang ini juga harus diwarnai ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang mana nih? Nah, kita coba lihat yang satu ini dulu, yang atas. Ini kan sama dengan 1. Berarti kan mau nggak mau tetangganya harus diwarnai cuma 1. Ada opsinya 2, ini sama ini. Tetapi karena yang ini sudah pasti diwarnain, ya kan? Udah pasti diwarnain, yang ini udah pasti enggak ya. Karena kan cuma 1 sih tetangganya yang diwarnain. Otomatis yang ini udah diwarnain ya. Tuh, paham nggak? Paham ya? Nah, sekarang kita coba lihat yang ini, yang si 4 ini. Ini kan sama dengan 4 nih. Kalau sama dengan 4, berarti apa? Berarti 4 tetangganya harus diwarnai. Nah, kebetulan di sini tetangganya ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, berarti semua tetangganya harus diwarnai. Ini harus diwarnai. Ini harus diwarnai, ya kan? Sorry, ini tadi ketutupan ini kurang dari 4 ya. Terus yang ini harus diwarnai. Ya, jadi 4 tetangga ya. 1, 2, 3, 4. Keempat tetangganya harus diwarnai. Ya. Terus kita ke yang ini ya. Ini kan sama dengan 1, berarti hanya 1 tetangga yang diwarnai. Kebetulan yang ini udah diwarnain. Berarti otomatis yang ini pasti nggak diwarnain ya. Karena kan cuma 1 tetangganya yang diwarnain. Berarti ini udah pasti yang ini nggak diwarnai. Oke? Oke, nah sekarang lanjut lagi. Nah, sekarang kita lihat yang 3 ini. Karena di sini 3, berarti ada 3 tetangga yang harus diwarnai. Kebetulan di sini udah 3 yang diwarnain. Nih, 1 udah diwarnain, 2 diwarnain, 3 diwarnain. Otomatis yang ini nggak akan diwarnain ya. Itu kan penarikan kesimpulannya seperti itu. Berarti ini udah pasti nggak diwarnain. Nah, berarti nah, kita lihatnya ke yang ini ya. Kita lihat ke yang ini, kita lihat yang ini deh. Ini kan ada 2 hubungan kan antara dari sini dan dari sini. Kalau yang sini ini masih bisa ya. Kenapa? Karena ini kan kurang dari 4, 3 kan. Sedangkan dia masih 2 tetangga yang diwarnai. Berarti ini kemungkinan masih bisa diwarnain nih. Kalau kita lihat yang ini ya. Tapi kalau kita lihat yang atas ini, nih yang atas ini nih. Kurang dari 4 nih. Kurang dari 4 tuh ya. Ini kurang dari 4 nih. Berarti tetangganya itu yang harus diwarnai maksimalnya 4, maksimalnya 3. Dan di sini udah 3 tetangga yang diwarnain. Coba lihat. Yang mana yang diwarnain? 1, 2,
3, otomatis yang ini udah pasti nggak bisa diwarnain ya. Jadi supaya saat ini maka yang ini nggak boleh diwarnain. Kenapa? Ketika ini diwarnain, dia menyalahi aturan yang ini ya, jadi runtuh. Oke, jadi tetangga yang harus diwarnai ada berapa tuh? Lihat yang bening. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, jawabannya adalah yang B ya, gitu. Oke, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Di sini kakak bacain dulu, ini agak burem ya, ini kakak bacain aja. Dikerti gambar 1 di bawah ini ya, ini gambar 1 tuh yang ini. Graf ini terdiri dari 6 simpul dan 7 garis. Nah, simpulnya itu ini ya, ini simpul nih kayak gini. Yang bulat ada 6, garisnya ada 7. Gambar 1 adalah gambar awal, gambar 2 adalah gambar G setelah garis penghubung simpul 2 dan 6 dihapus. Oke. Nah, kita baca dulu yang bawah ini. Mama Dolai dapat menghapus tepat 1 garis ya pada simpul. Jadi dia bisa menghapus 1 garis. Nah, sebagai contoh, apabila garis pada simpul 6 dan 2 dihapus ya. Kalau 6 dan 2 kan dihapus maksudnya nih. 6, 2, 3, 5. Ini 5, ini 1, ini 4 ya. Nah, kalau misalnya ini dihapus, ini nih, lihat nih, ini kan nggak ada nih kosong. Ini kan dihapus. Nah, maka apa tuh? Maka graf G seperti gambar 2 di atas itu yang hasilnya ya. Setelah itu Mama Dolai akan memilih himpunan simpul H dari graf G sehingga simpul-simpul H sebanyak mungkin. Berarti setelah dipotong ini dia mau ngambil simpul-simpul ini maksimalnya ada berapa nih gitu ya. Himpunan simpul-simpulnya itu loh. Dan tidak ada satupun simpul yang terhubung langsung dengan simpul lainnya. Oh, syaratnya nggak boleh ada simpul yang terhubung. Ini ya, misalkan kalau kita ambil apa nih, ini kan diputus nih, kakak mau ngambil 3 simpul maksimum berapa? Dengan tidak ada yang berhubungan. Berarti di sini lihat H yang terpilih itu bisa ini ya, salah satunya bisa 3, 4, 6. Coba ya, 3, 4, 6 ya. 6, 4. 4 ya, 4 ini 6. Oke, ini kan nggak ada yang berhubungan ya. Ini dengan ini nggak berhubungan. Ini nggak berhubungan. Ini nggak boleh karena ini saling berhubungan ya. Kalau kita ambil yang ini juga, ini nggak boleh saling berhubungan. Maka maksimal dapat berapa himpunan nih? Simpulnya 1, 2, 3 ya. Ternyata dapat 3 simpul ya. Ini 3 simpul. Oke, nah di sini tugasnya adalah mana nih? Untuk G yang dapat dari graf awal, berapakah maksimal banyaknya simpul pada H yang mungkin? Jadi kalau kita putus-putus nih ya, kita mau putus-putus ini acak ya gitu ya. Misalkan kita mau putus yang ini, mau putus yang ini, putus yang ini, putus ini, yang manapun, kita akan mencari nilai maksimum simpul yang dapat diambil. Ingat ya, tanpa apa? Tanpa berhubungan. Oke, kalau kakak akan copy dulu deh ini. Kita nggak butuh angka ya, udah angkanya nanti ya. Nggak kelihatan, nggak masalah ya. Kita hanya mencari jumlah simpulnya aja. Oke, karena yang tadi kan maksimal 3, hapus yang ini udah. Kalau dihapus yang sini udah. Garis yang lain nih, misalkan kita akan hapus yang sini. Kita akan hapus yang sini. Sorry. Terus nanti kita akan hapusnya dulu lah. Kita akan hapus yang sini ya. Kita udah hapus yang sini. Kita akan berapa simpul ya? Kita ngambil, misalkan ambil ini berarti 6 nggak boleh, berarti ambil 5 dan 4 ya. Ini 3 simpul juga ya. Berhubungan. Berarti kalau misalkan kakak ngambilnya sama ini, terus ini kan nggak boleh berarti ya. Berarti cuma sama 1, 3 simpul juga ya. Simpul ya, tanpa berhubungan ya, ingat. Ini nggak boleh saling berhubungan. Udah, berarti di sini 3 simpul. Kemudian kalau kakak hapus sisi yang lain, kakak mau hapus yang di sini sekarang. Ini sebetulnya sama aja dengan yang ini ya. Kenapa? Karena simetris. Ini pasti 3 simpul juga ya. Kakak nggak akan hitung.
Silakan kamu nanti hitung sendiri. Ini nggak akan beda sama ini ya. Ini nih. Pasti 3 simpul maksimal. Oke, kalau kakak misalkan hapus yang di sini, ya kakak mau hapus yang di sini. Nah, kalau dihapus yang di sini kita akan ambil 3 simpul tuh, nggak bisa lebih dari 3 nggak nih? 1, 2, 3 ya. Atau kalau misalkan kita ngambilnya yang sini berarti cuma 2 ya. Kalau ini sama ini cuma 2, ini boleh nggak boleh, ini juga nggak boleh berhubungan. Ini nggak bisa lebih dari 3, sini 3 nih ya. Ini mah 3 simpul. Ya, kita ambil 2, 3 ya, 3 simpul. Kita bisa hapus yang lain. Misalkan kakak hapus yang ini ya. Kita hapus yang ini. Berarti maksimal berapa? 1, 2, 3 ya. Karena berhubungan. Kalau kakak ngambilnya yang sini berarti ini nggak boleh. 2, 3 ya. Sama-sama 3. Ya nggak? Sama-sama 3. Ini juga 3 simpul ya. Yang ini juga 3 ya. Karena ini simetris. Ini simetris. Pun kakak hapus yang di sini. Hapus yang di sini. Itu kan yang tadi ya. Maksudnya kalau hapus yang sisi sebelah sini juga akan sama aja ya. Ini pasti 3 simpul karena sama-sama simetris itu. 3 simpul. Nah, kalau misalkan kita hapus yang paling ujung nih sekarang ya. Yang ujung sini hapus. Berarti berapa nih? 1, ini boleh berarti ya, 2, nggak boleh. Berarti cuman cuma 2 simpul ya malah yang ini ya. Lalu kita ambil 1, 2. Kalaupun dengan yang ini juga 3 maksimal. Ini juga 2 simpul ya gitu. Nah, berarti kesimpulannya apa? Maksimal, karena yang ini berapa maksimal banyaknya simpul yang mungkin ya kan, himpunan yang mungkin ya. Ya cuman berapa? 3. Ya. Bisa ya, yang kayak gini. Nanti bisa kamu lebih cepat aja. Ini kan kakak ngejelasin tuh harus pelan-pelan. Nanti kamu boleh lebih cepat ya. Ini kan langsung dicari kemungkinan-kemungkinannya gitu ya. Oke, untuk soal selanjutnya nih, kakak mau bacain dulu soalnya ya. Nah, di sini langsung aja komputernya ya. Di sini ya, di sini. Mula-mula ia harus menyusun sejumlah kelereng di dalam suatu tabung. Menyusun kelereng dalam tabung, sekurang-kurangnya harus ada 3 kelereng ya. Dan kelereng itu bisa berwarna merah atau biru. Oh, berarti si kelerengnya itu nih syaratnya harus lebih dari 2 ya. Benar gak? Sekurang-kurangnya kan 3 tuh. Berarti harus lebih dari 2 ya. Jadi kalau kelereng 2 itu nggak bisa. Dengan menekan tombol go, 2 kelereng terbawah akan jatuh dan kemudian akan ada beberapa kelereng lain yang masuk. Oh, ada yang jatuh, ada yang masuk gitu ya. Kelereng-kelereng apa yang akan masuk adalah berdasarkan warna dari kelereng-kelereng yang jatuh. Oh, kalau yang jatuhnya beda, yang masuknya juga beda ya. 1 dari 2 kemungkinan di bawah ini akan terjadi. Nah, ini kemungkinan yang terjadi kan tadi 2 kelerengnya jatuh nih, ya. Tapi beda yang ini bawahnya merah. Kalau yang ini bawahnya biru, ya. Jadi apa tuh kalau yang bawahnya berwarna merah, 1 kelereng baru berwarna biru akan masuk. Kalau yang bawahnya merah nih, maka yang masuk tuh cuma biru 1, ya. Tapi kalau misalkan yang kanan, jika kelereng paling bawah berwarna biru, kalau biru yang jatuh bawahnya, 3 kelereng baru akan masuk. Yang masuk ini ya, merah, biru, merah. Oke. Nah, terus selama sekurangnya ada 3 yang dalam tabung, Emil masih dapat mengklik tombol go lagi ya. Sekurangnya ada 3, inget ya. Kalau 2 berarti udah nggak bisa, apalagi 1. Permainan hanya akan berhenti jika tersisa kurang dari 3 kelereng dalam tabung. Misalnya jika Emil awalnya mengatur kelereng dalam tabung sebagai pada gambar di samping kanan ini, pada akhirnya hanya 2 kelereng biru yang tersisa ya. Sehingga permainan berhenti. Oke, ini kalau dilanjutin nanti tersisa 2 kelereng biru ya. Pertanyaannya nih,
Emil akan memulai permainan dengan memasukkan 3 kelereng. Oh, si Emil mau masukin 3 kelereng. Tolong usulkan warna-warna apa untuk kelereng-kelereng itu sehingga Emil dapat bermain terus-menerus tanpa henti. Warna merah dituliskan sebagai huruf M dan warna biru dengan huruf B, keduanya huruf besar. Urutan kelereng dari atas ke bawah dituliskan dari kiri ke kanan sebagai huruf-huruf ya, tanpa terpisahkan atau terpisahkan apapun seperti spasi, koma dan lain-lain. Oke, berarti kan dia mau mulai dengan 3 kelereng ya. Jadi kasusnya itu si Emil ini nih. Ini Emil dia mulai dari 3 kelereng itu berarti kan ada variasi warna ya, bisa merah, biru-biru merah, merah-merah biru. Nah, tapi syarat satu yang penting apa? Gak boleh bawahnya itu warna merah. Kenapa coba? Kalau bawahnya warna merah, lihat. Misalkan biru, merah, merah ya bawahnya. Kalau bawahnya merah nih, ketika dia kan turun 2 nih. Ketika tombol go itu dia jatuh 2 dan yang bawah, lihat yang ini yang syarat pertama masuk menjadi 1. Kalau ini jatuh tinggal tersisa berapa kelereng? 2 ya. Kalau 2 berarti nggak bisa main, ya kan? Harus lebih dari syarat main. Berarti boleh bawah ya. Tekan bawahnya lah gitu. Mau di atasnya apapun itu nanti tersisa 2 ya. Nggak boleh merah aja. Oke, jadi bawahnya nggak boleh merah. Nah, sekarang kakak mau jabarkan berarti syaratnya itu bawahnya harus biru ya. Itu untuk yang bawahnya biru. Itu kan ada beberapa kemungkinan kan. Bisa biru, biru, biru. Ya ininya kan kita acak nih, biru aja. Bisa biru, merah, biru. Bisa biru, merah, biru, merah, merah. Ya nggak? Yang bawahnya merah. Kalau merah, oh nih. Yuk, tombol go sekali gitu. Contoh yang ini aja ya. 2 kelereng di tombol go, 2 kelereng ini jatuh kali. Ya, yang eliminasi. Sehingga yang masuk ke sini kalau bawahnya biru, yang masuk nih lihat. Kalau yang masuk jatuhnya jadi ini kan tinggal biru nih. Yang tersisa biru, merah, biru, merah. Dan lagi ya. Terus lagi birunya, bawahnya biru. Masuk lagi merah, biru, merah dan seterusnya ya. Ulang sama ya. Ini keempat kemungkinan ini pasti sama kok. Nah, ini akan bermain ya. Jadi ada berapa? Ada 4 usulan agar Emil masih dapat bermain ya, gitu ya. Yang penting bawahnya nggak boleh merah. Kalau bawahnya merah otomatis langsung ya nanti akan tersisa tinggal 2 kelereng. Dimana kalau kita lihat syarat harus lebih dari 2 ya. Gitu. Simpel ya. Jadi ada 4 usulan. Oh, karena di sini jawabannya harus ditulis ya. Urutan dari atas ke bawah nih ya. Dituliskan dari kiri ke kanan, berarti pas jawab jangan kayak gitu, jangan 4 nih jawabannya, berarti kanan BB. Berarti BBB, BMB, MBB. Yang ini MMB. Ya, dari atas ke bawah dituliskan dari kiri ke kanan. Jawabannya ini. Dan kamu boleh nggak boleh pakai spasi nih. Ya, nggak boleh. Oke. Nanti ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Di sini 6 anak sedang bermain di halaman. Ya. Sini ada Jane, F, John, Ani, Dan Tom. Salah satu dari mereka melempar bola dan memecahkan kaca jendela rumah Pak Beverdam. Mereka ada yang lempar nih salah satunya. Saat Pak Beverdam memecah jendela tersebut, ia sempat melihat punggung anak pelaku lempar tersebut sedang berlari. Ia ingat si anak atasan berambut pendek. Pertanyaannya, siapakah pelaku pelemparan itu? Oke, berarti kita akan eliminasi ya. Yang nggak mungkin itu ya ini ya. Kan atasannya harusnya warna merah dan berambut pendek. Ini warnanya hijau. Ini salah ya. Udah jelas. Ini apa lagi ya? Salah. Nah, berarti kemungkinannya itu adalah si Jane, F, dan si Dan. Tapi untuk si Jane ini karena rambutnya panjang, maka ini pasti lebih ke kesalahan ya. Karena ketika kita lihat punggung yang lebih spesifik itu
ini pasti kita akan melihat rambutnya panjang gitu ya. Tidak mungkin si pelik yang lihat itu melihat dia berambut pendek ya, nggak mungkin dia menyebutkan rambutnya pendek dengan kondisi seperti ini. Nah, jadi ini salah nih ya, ini udah kelihatan salah. Berarti antara John dan si Dan, John dan gimana nih, John dan Dan ya gitu. Nah, kita lihat di sini dua-duanya sama-sama merah ya, tapi ada yang ganjil di sini ya. Kamu lihat si Dan ini dia memiliki angka 3 ya. Nah, seharusnya kalau kita bayangkan menjadi sudut pandang si Pak Beverdam, ketika kita melihat punggung dan melihat misalkan anggap kita akan menyebut atasannya itu merah dan rambutnya pendek, tetapi kan atasannya merah dan ada sesuatu di punggungnya ya gitu. Ada tulisan sesuatu di punggungnya. Ya bisa jadi angka 3 ya. Kalau misalkan dia lihat, atau pasti ya minimal ada yang terlihat itu, nggak cuma merah doang itu. Kita akan masuk ke dalam sudut pandang atau pikiran si Pak Beverdam ini. Ini agak ganjil karena di sini ada angka 3 ya, yang warnanya juga kontras sekali dengan warna bajunya. Ini warna kuning, ini warna merah. Jadi secara harusnya nih, secara logika si Pak Beverdam itu jika dan ini yang dilihat, harusnya dia menyebut bajunya itu di belakangnya ada warna kuning ya, baju atasan warna merah dan ada motif kuning setidaknya, atau kalau dia lihat angkanya mungkin dia bisa sebutkan angka 3 ya. Jadi ini kalau kita pilih Dan, nah yang paling mungkin itu di sini adalah si John ya. Kenapa? Karena ya ini kalau kita dari sudut pandang si Pak itu ini udah jelas merah, belakangnya rambutnya pendek. Gak ada spesi lain yang mengapa yang membuat si John ini tidak bukan si pencurinya gitu ya. Nggak ada yang mendukung bahwasanya si John ini bukan si pencurinya ya. Nggak ada spesi-spesi dukungan. Kalau ini kan ada ya, yang ganjilnya itu di angka 3 ini loh. Kalau ini udah jelas banget bahwasanya ini sesuai ya dengan yang kita pikirkan juga. Kalau kita jadi si Pak Beverdam akan cocok ataupun match ya. So jawabannya adalah si John. Oke, soal berikutnya ini ya. Usai menonton drama Korea It's Okay to Not to Be Okay, di titik utama bersambungnya. Ini kalau nggak salah dia ada di tahun berapa ya, soal tahun berapa. Di suatu pulau misterius, Utami menunjuk lokasi kekasihnya berada, tetapi sayangnya semua angka yang ada di petunjuk tersebut hilang. Ya, adapun petunjuknya seperti gambar di bawah ini ya, ini petunjuknya. Nah sekarang kamu ini berada di lokasi X. Nah di situ ya lokasinya di situ. Untuk menemukan kekasihnya yang tadi, langkah berarti kalau kita tulis supaya nemuin ya. Jadi dia tuh lupa gitu ya. Ini di peta. Nah yang dia ingat itu harus jalan ke utara sebanyak, kemudian harus berjalan ke timur N langkah. Kemudian ke selatan N langkah. Nah, simbol N ini menandakan angka yang hilang ya. Jadi si N ini nanti bisa sama ya. Dan terus berapa banyak titik yang menjadi kemungkinan lokasi kekasih jika angka ini merupakan bilangan bulat positif. Oh, berarti N-nya ini kan bilangan bulat positif ya. Berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berarti nggak mungkin 0 ya. Artinya apa? Karena N 0, maka ketiga syarat ini harus dilalui. Jadi nggak mungkin dia cuma timur doang nih, selatannya 0 gitu. Nggak mungkin. Ya minimal kan 1 nih. Otomatis ya dari ketiga ini harus dijalanin ya, ya minimal 1 angka ke timur, utara atau selatan. Jadi nggak mungkin cuma utara sama timur doang atau timur sama selatan doang gitu. Nah, kita kan hanya berapa kemungkinannya kan, berapa banyak titik yang menjadi kemungkinan lokasi. Ya udah, kita bikin dulu atas ya. Supaya gampang ini ya. Kita bikin dulu. Berarti utara, terus di sini timur, selatan, barat ya. Nah, yang pertama dulu ke utara ya. Jadi kemungkinan akan terus di sini. Kemungkinan pertama, dia bergerak ke utaranya berapa kali? Sekali aja ya. Ke utara sekali sini. Terus ke selatannya itu ke timur harus ke sini.
Ini harus ke sini ya. Kenapa? Nggak mungkin ke sini. Kalau cuma ke sini dia nanti nggak bisa ke selatan ya. Sedangkan di sini wajib minimal satu langkah ya. Semuanya harus minimal satu langkah. Berarti ini yang mungkin ini harus ke sini ya. Terus ini ke sini. Ya itu kemungkinan pertama. Berarti lokasinya di sini. Berarti apa tuh? Satu langkah utara ya. Satu dan dua kali ke timur. Terus satu kali ke selatan ya. Kita akan ke sini ya. Terus sampai sini. Terus sampai sini. Ya kan bisa di sini kan? Bisa di sini. Terus bisa juga di sini. Bisa juga di sini ya. Berarti ada kemungkinan langsung ya. Ini kamu masuk 3 kali dulu ke utara. 3 utara, terus tadi berapa kali ke timur ini? 4 kali, 2 3 4. 4 kali ke timurnya 3 kemungkinannya bisa di sini. Tanya 1, bisa ke selatannya 2 kali, ke selatan bisa 3 kali. Ke selatan. Kemungkinan ketiga 2 ke selatan. Kemungkinan keempat adalah 3 utara, 4 timur, 3 selatan. Mungkin masih ada ya. Ini dari sini ke sini. Nah, di sini bukan sampai sini, tapi sampai sini. Karena nanti masih bisa ke selatan. Kalau ambil sini terus terakhir 3 utara, 5 timur, 1 lebih. Kalau lebih ini kan mentok selatan. So ada 5 kemungkinan ya. Dia bisa nanti sisi kekasihnya itu bisa di sini nih. Bisa di sini. Bintang supaya bagus. Ini bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini ya. Oke. Jadi so ada 5 kemungkinan. Ya, kayak gitu. Oke, mungkin untuk video kali ini kakak cukupkan dulu ya. Nanti insya Allah kalau misalkan ada waktu kita lanjut ke soal-soal berikutnya. Silakan dipelajari lagi sebanyak-banyaknya soal. Oh ya, soal yang tadi itu di sini yang kakak masukin ada beberapa soal ya yang memang keluar di tahun-tahun sebelumnya ya. Khususnya di tahun 2020. Silakan persiapkan lagi 25 soal hot ya. HTS itu dalam waktu 1 jam ya kalau nggak salah. Berarti kalau kita rata-rata 100 dibagi 25 itu hanya strateginya kayak gitu aja ya. Jadi ada 100 1 jam itu 60 menit ya. Bagi 25 soal. Berarti berapa nih? Berarti kalau ini kita bagi 5 bagi 5 itu kan di sini 12 per 5 menit per soal. Kemudian ini jadi 4 ya, cuma 2,4 menit berarti ya. 2,4 menit per soalnya itu loh. Ini kalau kamu isi semua ya, jadi totalnya itu total 25 soal HOTS ya. Nah, berarti kan kayak gitu ya. Sorry. Jadi kalau kita lihat di sini ada 2,4 menit per soal. Nah, untuk itu, ini kan nanti kamu pasang 5 soal itu. Nah, misalkan ini nggak harus benar semua kan. Yang penting kemungkinan terbanyak. Kita kan soal sulit banget gitu ya. Menurut kamu sulit banget gitu. Yang membutuhkan waktu lebih dari ini. Dan itu kemungkinan terjawabnya juga kecil. Mending kamu skip. Tapi nggak boleh di skip semua ya. Hanya beberapa aja. Yang susah banget mending di skip. Jadi kamu manfaatkan nih 2,4 misalkan anggaplah 2 soal 3 soal kali 3 aja udah 7,2 menit ya. Nah ini bisa dialokasikan ke soal yang lebih mudah ya. Yang lebih mudah itu dalam artian peluang kamu menjawab soal itu tuh lebih tinggi gitu ya untuk terjawab. Jadi ya kalau kakak ini sih dari 25 soal itu kamu target aja ya betulnya ya 15. Betul 15 ini udah bagus ya. Ini udah bagus ya. Betul 15. Ya misalkan salah 10 ya ini yang 10-nya jangan salah juga ya kan. Ini yang 15 yang udah kamu yakin benar gitu. Atau bisa antara 10 sampai 15 deh ya supaya kamu gak terlalu berat. Nah, dari yang sisanya itu nanti yang kamu agak ragu-ragu ya gitu. Yang agak ragu-ragu silakan dijawab karena ini kan berarti ada kemungkinan benar dong dari misalkan dari 10 soal ini bisa aja benarnya 5. Benar 5, salah 5 itu juga udah bagus kan kalau kita tambahin berarti total 20 benar. Jadi manfaatkan soal-soal yang lebih mudah ya karena kan sistemnya itu nggak ada back juga ya nggak ada bisa dibalik gitu jadi jangan kaget misalkan soal pertama udah susah banget nih kamu tenang dulu tenang jangan panik gitu ya
pandang dulu situasinya gimana, lihat situasinya. Kalau misalkan ini udah susah banget nih nomor satu, nah skip aja ya, skip, jangan sampai melebihi 2 kali dari ini. Apalagi kalau udah sampai 5,2 menit kamu belum jawab soal itu, mending skip ya. Apalagi dalam 5,2 menit ini udah mendekati nih, peluang kamu menjawab itu masih kecil banget ya, di bawah, misalkan di bawah 30% terjawab, itu udah mending skip aja. Dan nanti silahkan lanjut ke soal berikutnya, manfaatin ya, ingat 15 yakin, sisanya yang kamu yakinnya itu di antara 50% sampai 60%. Nah yang udah mentok banget ya maksimal 3 soal lah ya, 3 soal atau 4 soal. Nah ini juga kan masih ada kemungkinan benar ya, apalagi kalau misalkan soalnya PG ya. Jadi nanti ada 2 soal ya, ada 2 jenis, ada yang esai, ada yang PG. Silakan dimaksimalkan, dimanfaatkan, jangan sampai nanti salah strategi ya. Dari sekarang persiapkan, sering-sering latihan soal, simulasi di rumah dalam waktu 1 jam, pelajari soal-soal, kira-kira ini dapat berapa nih. Tapi kalaupun ini target yang ini ya terlalu berat nih menurut kalian, itu nggak usah juga ya, nanti silahkan disesuaikan dengan target kalian itu ya, pasang target yang betul aja. Sip, kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.